Cakap-cakap pakai data. Selamat datang di Cakap-Cakap Pakai Data. Ya, ini merupakan adalah salah satu program dari BPS Kota Tanjung Balai, media podcast ya. Di mana media podcast ini akan menjadi platform atau sarana media informasi, komunikasi, informasi-informasi mengenai BPS Kota Tanjung Balai khususnya ya, akan kami sampaikan di Cakap-Cakap Pakai Data. Oke. Kalau kita bagusnya cakap-cakap kan pakai data ya kan Pak? Iya benar. Kalau nggak pakai data namanya apa? Itu biasanya kombur-kombur. Kombur-kombur ya. Kata orang Tanjung Balai kan kombur-kombur. Kombur-kombur, Jadi ya. ngomongnya ngelantur. Itu kalau kombur. Oleh sebab itu kita mengadakan ini untuk bercakap-cakap, selalulah pakai data ya, Iya. untuk mendapatkan informasi yang lebih valid. Benar, betul. Oke, di sini saya sudah bersama Bapak Saiful Amri. Ya, betul ya Pak namanya? Iya, benar. Betul ya? Tepat sekali. Tepat sekali. Ya. Bapak Saiful Amri ini adalah seorang statistisi ahli muda Iya, benar. yang sekarang bertugas di BPS Kota Tanjung Balai. Hmm. Namun sebelumnya Bapak ini juga udah melalang buana ya. Namun ya, Tidak terlalu jauh sih, masih Tidak. dekat-dekat aja sekitaran Sumatera Utara. sekitar Sumatera Utara. Iya. Tapi katanya sebelumnya Bapak udah pernah di BPS Kota Tanjung Balai ya? Sudah, ini mungkin kali yang keempat. Kali yang keempat Iya, ya. kali yang keempat saya ditugaskan di sini. Ya, tapi kalau kita gali mungkin ini nggak habis-habis ya Pak. Waduh, sebanyak berapa tahun ya lamanya ya? Hampir masa kerja juga sebenarnya kalau kita gali nih. Oh iya ya. Karena memang ini Bapak ini adalah bukan orang baru di BPS Kota Tanjung Balai ya. Iya. Mungkin sebutannya lebih tepatnya adalah barang baru stok lama gitu. Iya, bisa jadi dikatakan Bisa jadi seperti gitu ya. itu, barang baru stok lama. Iya. Atau umpamanya orang sini bilang asik lulu aja, Asik, kata ya. nggak ada lagi sih orang yang lain gitu. Gak ada lagi, emang gak ada lagi pilihan lain. Iya, cuma Pak Saiful aja gitu. Oke, jadi topik perdana kita, Pak Saiful, yang ingin saya angkat adalah branding Pak Saiful. Branding BPS dan produk statistiknya. Produk statistik. Iya. Kira-kira BPS itu apa sih gitu kan? Itu apa gitu? Kalau saya pandangnya misalnya dari masyarakat awam gitu kan, sudut Iya. pandangnya. BPS itu apa gitu? Apakah BPS itu adalah orang-orang yang ngurusan kesehatan gitu? Oh. Iya. Atau BPS itu orang yang dinas-dinas kesehatan gitu? Atau gimana sih Pak aslinya itu BPS gitu? Bapak bisa jawab nggak kira-kira? Kalau yang sering pengalaman ya pada saat kita ke lapangan, Ya. mungkin dengan masyarakat kita bilang BPS mereka kurang begitu kenal. Tapi kalau kita bilang sensus, oh iya kantornya kantor sensus. Oh, jadi sensus. masyarakat taunya kita sensus. Iya sensus. Ya kadang-kadang kalau kita bilang sensus dibilang mereka pikir itu dari kelurahan atau dari desa seperti itu gitu. Padahal beda gitu kan? Iya. Jauh bedanya. Benar. Mereka mungkin kelurahan punya kegiatan pendataan. Iya, kalau kita bilang BPS, BPS apa itu? Gitu kan. Malah mereka kepikirannya BPS itu BPJS. Iya, iya saya pernah gitu Pak. Iya, iya. Itu BPJS. Dari Kayak- mana? Dari BPS apa BPJS Pak? Kan gitu kan. Malah kadang kita bilang BPS dia malah minta kartu askes loh, kartu BPJS. Iya, 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 Seperti iya. itu gitu. Iya, saya juga pernah tuh waktu itu ditanyakan, kamu kerja di mana sekarang? Katanya. Saya jawab, saya kerja di BPS. Iya. Dia bilang, oh yang kesehatan-kesehatan itu. Iya. Padahal kan jauh beda gitu kan BPS. Tapi memang secara pengucapan mungkin hampir sama gitu Pak. Iya. Nah itu, jadi kan pengalaman saya kemarin, apalagi kita ini baru penerimaan calon petugas Reksosek ya. Oh Reksosek. Jadi kita bulan Oktober, sampai November iya, kita akan ada pendataan registrasi sosial ekonomi di tahun 2022. Nah di situ kita kan lagi sedang merekrut calon-calon petugas. Iya, iya, Nah, ada beberapa petugas saya wawancarain seperti itu. Nah, gak usah dulu kita tanya Reksosek itu apa. Nah, itu kita tanya aja tuh BPS itu apa gitu. Apa kepanjangannya? Jadi mereka kan badan pendata sensus. Jadi macam-macam gitu. Waduh, orang yang mau mendaftar jadi Iya, mau petugas jadi petugas aja mereka nggak paham. ke agak situ. sulit gitu Iya, ya. Memang. Nah itu dia. Nah, isu itu Pak yang ingin saya angkat. Kenapa BPS ini sangat sulit untuk diingat gitu mungkin ya, Iya. atau mungkin sulit untuk dikenali gitu ya? Benar. Karena padahal BPS ini kan
merupakan salah satu instansi pemerintah non kementerian Iya. yang bertanggung jawab langsung ke presiden kalau nggak salah ya Pak. Iya. Benar. Betul. Nah, kan Nah, ini tadi BPS itu sebenarnya cukup dikenal, cukup statistik, dikenal. tapi di kalangan intelek Oh, seperti itu. Di kalangan intelek. Pemerintah, statistik ya, mereka kenal dengan statistik. Nah, kalau di masyarakat itu tadi untuk level masyarakat mereka, apalagi untuk yang usaha seperti itu, usaha-usaha yang menengah. Nah, tapi kalau di pemerintahan atau di kampus, Iya. mereka kenal dengan Kita cukup familiar gitu ya. familiar dengan ini. meskipun nggak semua ya. Iya, jadi berbanggalah kita memang sebenarnya BPS ini termasuk orang-orang yang di intelek, dikenal di kawasan kalangan intelek kan gitu kan. Intelek, iya, iya, Nah, iya. itu. Ya boleh lah. Cuman ya itu Pak. Tapi menurut pertanyaan saya nih Pak ya, apakah BPS itu perlu dikenal oleh masyarakat? Harus. Harus ya. Iya, harus dikenal. Tapi nyatanya memang banyak juga yang nggak kenal. Iya, kan gitu. Karena dengan orang mengenal, contoh macam kita dengan berkenalan gitu kan, kita mau memberikan informasi. Ya, ya. Kan gitu kan, kita mau bercerita, kita mau bersaling Komunikasi lah. komunikasi. Iya. Nah, kalau nggak kenal kita malah takut, kita curiga gitu kan. Jangan-jangan Ini mau ngapain? Atau nanti mereka minta data, minta informasi ini, apalagi jumlah rumah tangga, Ya, informasi ini, pribadi lah ya. pribadi gitu Iya, kan, iya. nanti dibocorkan. Padahal memang setiap survei yang kita lakukan itu datanya kan dijamin undang-undang. Iya, betul. Nah, dan itu sifatnya rahasia, tidak boleh disebarkan, kan Siap. seperti itu. Nah, itu. Jadi Ya memang ini juga Pak tadi. Tidak sedikit juga pengalaman di lapangan itu kita mendapat perlakuan yang ya tidak senonoh lah mungkin ya. iya, dan itu ya wajar lah namanya. Wajar, ya. Di lapangan pastilah ada suka dan duka. Kalau umpamanya kita responden atau masyarakat itu menerima kita, memberikan informasinya, waduh, itu merupakan kesenangan yang luar biasa bagi kita. Iya benar itu. Iya juga ya. Dapat informasi dari mereka gitu kan, apalagi mereka memberikan informasi itu dengan jujur, dengan ini. Aduh, iya. dengan senang hati. Malah kadang ada yang memberikan kita panganan gitu kan, Iya, minuman, kopi, teh, kadang-kadang Kayak rasanya dianggap gitu ya. Aduh, iya. Jadi setelah itu kan komunikasinya makin enak gitu Iya, kan. iya, Jadi ya itu tadi. Nah, tapi kalau umpamanya kita mendata ke rumah tangga ataupun ke responden yang lain, usaha ataupun ini, dibuka pun tidak pintunya, nah Iya. itu juga suatu ini kan, dianggap kita ini nggak berhasil di situ. Iya, ada perasaan kecewa lah. Iya, kecewa gitu kan. Jadi kalau udah terbuka aja pintunya, kita sudah senang. Nah, bertanya apa ini segala macam, ada kita diberi kesempatan untuk memberitahukan. Nah, memang petugas pendata di lapangan itu kan sejauh ini sudah banyak, ya kan gitu kan. Dan mereka pada saat mendata juga mereka sebenarnya mensosialisasikan juga. Iya. BPS. Nah, jadi ya terkadang gini, data yang biasanya dikumpulkan itu masyarakat, contohnya masyarakat rumah tangga ataupun kadang mungkin usaha-usaha menengah, mereka berharap itu adalah merupakan bantuan. Itu memang banyak juga Pak kalau masalah saya dengar. Itu jadinya gitu kan. Nah, ada juga yang di kalangan usaha, mereka takut ini nanti berdampak kepada pajak. Oh. Seperti itu gitu. Jadi kan. ada yang pengen, ada juga yang takut Ada gitu ya. yang takut. Jadi kalau Macam-macam masyarakat- juga pengalaman iya, rupanya. jadi mereka kepingin, oh ya nanti berharap dia dapat bantuan dari situ. Walaupun pamannya tadi kita tahu bahwa memang data yang kita kumpulkan ini kan tidak mutlak sebagai untuk bantuan. Iya, iya. Kan gitu kan, sebagai perencanaan, ya kan gitu kan. Udah termasuk sebagai monitoring dan evaluasi perkembangan Iya, di masyarakat, baik kalau ekonominya kan gitu kan. Nah itu. Ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 juga ya Pak kan? Iya, Tahun 1997 bahwasanya BPS itu memiliki tugas sebagai penyedia data, pengumpul data, perencana data, pelaksana data, atau pelaksana statistik ya. Iya, Kemudian statistik. monitoring, pemantauan, Monitoring dan evaluasi ya. Itu. Ya jadi itu Pak, isu itu yang akan saya angkat gitu kan. Ketika ada responden yang menolak ataupun mereka pengennya dalam artian mereka pengen didata, mereka mengiranya bahwa ini adalah bantuan gitu. Iya, benar. Karena kan ini menurut saya adalah dampak dari
branding kita yang belum optimal menurut saya. Bisa jadi. Karena kalau masyarakat tahu dan sosialisasi kita optimal, otomatis juga kan masyarakat tahu bahwa kita ini adalah BPS yang tujuannya tadi yang sudah kita katakan kan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan satu lagi evaluasi gitu kan, bukan pajak atau bukan bantuan gitu. Ya, jadi kalau sosialisasi ini optimal, ya makanya ini saya angkat isu ini untuk kita bahas. Kenapa sih? Alasannya apa sih gitu kan? Kenapa BPS ini brandingnya belum optimal gitu? Iya, karena mungkin ya bagi masyarakat belum mengena secara keseluruhan. Dan dampaknya seperti apa gitu. Contoh umpamanya kalau dari kelurahan atau dari desa melakukan pendataan, itu kan langsung sifatnya bantuan. Langsung gitu kan. Apalagi umpamanya ada dari lembaga-lembaga tertentu atau dari LSM yang melakukan pendataan ya, sifatnya langsung memberikan bantuan. Nah, itu tadi, jadi makanya mereka kenal dengan itu. Nah, kalau di BPS ini itu tadi memang pertama mungkin nama kali ya menurut saya. Nama ya? Iya, namanya. Memang sebenarnya kalau sejauh-jauh ini BPS bagi saya pernah dulu kita kalau nggak salah ya Pak, ada kantor sensus. Kantor sensus. Itu dari situlah dia lakukan, karena BPS itu kan melakukan sensus 3 kali. Iya. Survei sensus yang dilakukan oleh BPS itu kan. Sensus, apa aja tuh Pak? Sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian. Nah, kan gitu kan. Nah, itu kapan aja dilakukan Pak? Ya, sensus penduduk ini kan setiap memang semua sensus ini dilakukan 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Iya, kalau sensus penduduk ini dilakukan setiap yang akhiran tahunnya itu yang 0. 2010 pertama dulu di yang baru-baru ini ya 2020. Iya, 2020 terakhir itu kan penduduk. Kemudian sensus pertanian tahun yang berakhiran 3 tahun 93, 2003, 2013 kemarin. Gitu kan. Dan ini persiapan kita untuk di 2023. Untuk 2023 akan ada sensus pertanian. Itu baru satu lagi itu adalah sensus ekonomi. Sensus ekonomi yang itu kegiatan ekonomi yang dilakukan di masyarakat itu kan, itu dia dilaksanakan pada akhiran 6 setiap 10 tahun sekali akhiran 2006, 2016 berarti nanti 2026 nanti dilaksanakan seperti itu. Nah, itu tadi, jadi karena sensus itu jadi masyarakat pahamnya dengan sensus. Nah, salah pendata, apalagi mungkin orang yang untuk masyarakat yang keturunan. Nah, itu kan apa sensus kantor sensus. Ini sensus. Itu yang di kan. Orang kita taunya sensus ya. Kalau BPS mungkin orang masih belum karena BPS itu menurut saya kan berupa singkatan. Apa sih kepanjangannya lagi? Kan itu, sedangkan yang calon petugas saja dia badan pendata sensus katanya kan. Itu sebenarnya badan pusat statistik. Ya mungkin ya itu boleh lah Pak, dia masih berusaha untuk mencari hal-hal yang bersambungan itu, mungkin badan pendataan gitu. Ya, yang paling parahnya itu Pak, BPJS. Iya, itulah dia. Padahal BPJS ini kan nama baru ya. Iya, nama baru ini. Dulu kan namanya kalau nggak salah Askes ya. Iya, Askes. Sekarang ganti jadi nama BPJS. Dan itu membuat kita jadi salah sangka ya, salah sebut lah mungkin akhir-akhir ini. Jadi kalau dari branding yang dikenal masyarakat itu ketikung kita. Ketikung ya. Kan gitu kan. Oke. Tadi kita sudah membahas branding dan beberapa pengalaman juga sudah kita sharing-sharing di sini ya Pak ya. Iya. Bahwasanya memang branding itu sangat penting untuk mengenali diri sendiri lah, terutama gitu. Gimana kita melakukan kegiatan kalau kita tidak mengenali diri sendiri, ya itu menurut saya sesuatu hal yang lucu gitu. Iya, benar. Dan selanjutnya mungkin akan saya tanyakan adalah produk statistik gitu Pak. Ya tentunya kan kita bergerak di bidang data dan pemerintahan. Ya, betul. Ya. Apa sih produk statistik kita gitu, atau apa sih output yang dihasilkan oleh BPS itu Pak? Sebenarnya cukup banyak. Oke. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 itu kan memang segala informasi atau data itu kan memang statistik yang melakukannya. Iya. Jadi banyak produk yang kita keluarkan dari situ.
contohnya umpamanya pertumbuhan ekonomi. BPS itu ya, Ya, yang BPS kan menghasilkan itu. itu. Inflasi, Oke. salah satunya. Baru kedua mungkin yang ini kemiskinan itu dari Angka hasil- kemiskinan tingkat itu dari kemiskinan, BPS ya. hasil dari survei. Angka IPM, Angka indeks IPM. pembangunan manusia, Indeks pembangunan manusia yang mengukur tingkat tingkat keberhasilan suatu daerah Oh. dalam pembangunan manusia. dalam pembangunan manusia. Itu juga Itu merupakan produk-produk statistiknya ya. iya. Gimana? Banyak lagi sebenarnya dari situ. Sebenarnya dari situ bisa kita gunakan data itu ya sebagai Ya. pengetahuan kita dalam mengenali suatu daerah gitu Ya kan. pasti. Kalau kita umpamanya contohnya macam ini kan bikin cakap-cakap pakai data. Jadi kalau nggak ada datanya, nggak ada sini, itu tadi kompor-kompor jadi ngelantur gitu kan ngomongnya gitu. Ngalur ngidul. Ngalur ngidul. Tapi kalau dia pakai data, jadi contoh kecil umpamanya kita dalam mengenal seseorang atau mengenal suatu keluarga ataupun umpamanya suatu objek itu Iya. dari datanya kan gitu kan. Kan gitu dari data. Contoh macam tadi pertumbuhan ekonomi suatu daerah kan dilihat dari data itu, data pertumbuhan itu seberapa perkembangan ekonominya di suatu daerah itu. Iya. Dan itu ada dibagi lagi ada 17 kategori kan gitu kan, dari kategori dari pertaniannya, perikanan, industri. Bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari 17 itu gitu. Iya, 17 kategori. Banyak juga ya. Banyak memang kan itu. Dan ada lagi dibagi kepada sub kategori lagi yang lain kan gitu kan. Ini kalau nggak salah itu diakses gratis ya Pak? Iya, itu ada di web kita. Ada di web BPS, kita. kan. Nah, jadi bebas sih masyarakat, gratis, nggak terlalu ribet gitu kan. Malah kadang-kadang kita tiap bulan kita selalu rilis itu yang inflasinya. Kan gitu kan. Kalau triwulan dia pertumbuhan ekonomi kita rilis. Jadi ada ya juga ada di YouTube ada. Di YouTube ada juga. Tapi itu yang itu baru kalau di web kita juga setiap saat ada di situ. Jadi masyarakat bebas untuk mengakses itu semua, tidak ada syarat, tidak ada bayar, tidak ada ini. Ya kemudian dari data itu kita lakukan analisis lah ya. Ya, kalau dari data kita kan tahu perkembangannya seperti apa, apalagi ada seriesnya dari tahun ke tahun. Series maksudnya dari tahun ke tahun. Iya, perkembangan dari tahun ke tahun. Sini Iya, naik, turun, naik. Benar. Nah itu umpamanya dilihat dari umpamanya kondisi keadaan, contohnya kan gitu. Contohnya kemarin pada saat kita terkena COVID, pandemi itu kan, itu kan langsung anjlok pertumbuhan kita minus. Seperti itu kan. Pertumbuhannya minus bisa ya. Karena berpengaruh kepada perekonomian, dampak perekonomian ke masyarakat kan. Iyalah, banyak semua yang aktivitas terhambat gitu kan, perkembangannya juga enggak ini ya itu. Iya. Langsung terus anjlok. Dari situ kita lihat oh iya penyebabnya karena ini, seperti itu. Dan itu terkait ke seluruh berhubungan lah ya. Berhubungan ke efek domino gitu ya. Kan gitu kan pengaruh juga gitu kan. Kayak jatuh satu jatuh semuanya gitu. Ya itu dia berimbas ke situ. Itu. Produk secara umum. Kalau itulah produknya data. Mungkin tadi yang seperti tadi publikasi, yang rutinitas gitu kan. Ya itu maksudnya produk tahunan. Gitu kan. Nah, ada juga produknya itu dia yang dia rutinitasnya per bulan.